Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Nafifah dari Pendidikan Biologi B 2019 dengan NIM 130461968. Di sini saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran dari materi biologi kelas 10 semester 2 dengan menggunakan metode quantum teaching untuk materi keanekaragaman hayati. Ini ya. Tada, ini keanekaragaman hayati. Nah, di sini saya akan berperan sebagai ibu guru ya. Nah, supaya lebih akrab, saya akan memanggil kalian sebagai teman-teman saja biar nggak awkward. Nah, sebelumnya keanekaragaman itu apaan sih? Teman-teman ada yang tahu nggak keanekaragaman hayati itu apa? Nah, betul. Keanekaragaman hayati itu adalah seluruh gabungan dari variasi mulai dari gen sampai ke ekosistem dalam suatu wilayah tersebut. Keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, yang pertama itu adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman gen. Untuk keanekaragaman gen ini dia yang paling mudah dibedakan itu adalah perbedaan antara fenotip atau genotip dalam individu satu dengan individu lainnya yang masih sama jenisnya. Contohnya ini perbedaan pada warna bulu ikan koi dan perbedaan pada warna bulu kucing. Nah, yang selanjutnya itu adalah perbedaan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, jika kita perhatikan ini kayak ada harimau, ada macan tutul, ada cetah, dan bangsa kucing. Ini ada kucing hutan juga. Nah, jika di dalam taksonomi itu ini termasuk ke dalam keluarga kucing-kucingan atau Felidae. Nah, ini salah satu contoh keanekaragaman spesies karena ini gen yang menyusun ke semua hewan ini udah beda. Nah, yang selanjutnya itu adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem di perairan. Nah, untuk ekosistem darat itu ada bioma ya. Nah, bioma itu adalah suatu tempat yang sudah uh, yang lebih spesifik ekosistemnya, yang itu yang dipengaruhi oleh iklim, makhluk hidup dan berbagai faktor geografis. Ini yang pertama itu adalah contohnya itu adalah hutan hujan tropis. Yang kedua ini adalah sabana. Nah, perbedaannya itu adalah hutan hujan tropis ini mempunyai curah hujan yang lebih lebih tinggi, sedangkan yang sabana ini adalah mempunyai curah hujan yang lebih rendah. Sehingga ya, kalau di sabana itu dia curah hujan karena curah hujan itu lebih rendah, jadi tumbuhan yang ada di sana tuh lebih pendek-pendek dibandingin di hutan hujan tropis. Kalau hutan hujan tropis ini dia biodiversitasnya tuh lebih lebih banyak dan lebih beraneka ragam. Nah, yang selanjutnya itu adalah gurun. Nah, kalau gurun ini dia curah hujannya tuh lebih rendah daripada sabana, sehingga dia tidak ditumbuhi tanaman yang biasa kita jumpai di hutan hujan tropis yang umum kita lihat sebelumnya. Kalau yang organisme yang hidup di gurun ini dia biasanya sudah bisa beradaptasi tahan dalam kondisi yang kering dan kekurangan air. Nah, yang selanjutnya itu adalah tundra sama taiga. Nah, yang ini adalah tundra, yang ini adalah taiga. Nah, perbedaannya apa nih? Ada yang tahu nggak perbedaan tundra sama taiga? Nah, betul. Kalau tundra itu dia kondisinya itu lebih kering dibandingin sama taiga. Nah, kalau di tundra itu dia yang tumbuh tuh cuman lumut aja. Jarang ada hewan atau tumbuhan lain atau tumbuhan tingkat tinggi yang ada di tundra. Nah, kalau di kalau di taiga itu dia cenderung lebih bervariasi makhluk hidup yang ada. Nah, ini seperti kita bisa lihat ya, itu ada konifer atau yang sering biasa kita sebut itu adalah pohon cemara. Nah, kalau untuk hewannya itu mungkin teman-teman bisa lihat bisa lihat mungkin sering lihat kayak kayak serigala putih, terus burung hantu yang warna putih kayak salju gitu kan. Nah, itu biasanya dia ada di taiga. Nah, untuk sedikit tambahan, kalau kalau di tundra itu dia lokasinya tuh lebih mengarah ke kutub utara. Kalau yang di taiga itu dia bisa kita jumpai di
kayak di Rusia atau Kanada kan itu udah ngarah ke apa ya, ke kutub utara ya. Nah, kan tadi udah belajar tentang ini ekosistem darat. Nah, sekarang ekosistem perairan. Ekosistem perairan tuh contohnya itu yang pertama adalah ekosistem air tawar. Nah, untuk air tawar ini bisa kita jumpai di apa, bisa contohnya itu adalah kayak sungai, danau atau kolam. Nah, yang selanjutnya itu adalah ekosistem pantai. Untuk ekosistem pantai ini apa, kan pantai itu adalah pengertiannya perbatasan antara lautan sama daratan. Nah, itu untuk ekosistemnya itu contohnya itu kayak apa ya? Misalnya kalau di istilah di sini sih kelomang. Nah, itu biasa kita jumpai. Terus ada kayak kalau misalnya kita jumpai ada kerang-kerang kecil juga, terus ada apa ya? Ada pohon kelapa yang di sekitar sini kan, ada bintang laut kalau misalnya kita jumpai di pantai. Terus ada kayak ikan-ikan, kan masih ada kan ikan-ikan yang apa, kecil yang emang hidupnya tuh di pantai, nggak terlalu menjorok ke laut. Nah, itu juga termasuk ke dalam ekosistem pantai. Nah, yang terakhir itu adalah ekosistem laut. Nah, untuk ekosistem laut ini dia variasinya tuh lebih banyak dibandingin ekosistem perairan yang sebelumnya, yang air tawar sama yang di pantai. Nah, itu kalau misalnya ekosistem laut tuh dia misalnya kayak ada nih ya, ada terumbu karang, terus ada hiu, ada ikan badut, terus ada kuda laut juga. Nah, ada ikan-ikan warna-warni lainnya, terus ada kayak gurita, ada paus, ada lumba-lumba dan lain-lain. Nah, sekian materi keanekaragaman hayati untuk hari ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.